Halo, saya Abisa Putra, kembali lagi di Movie Storyline. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berdasarkan kisah nyata tentang pembunuhan yang sampai sekarang belum terpecahkan. Bahkan gak ada satupun orang yang dijadikan tersangka. Film yang akan saya ceritakan kali ini judulnya adalah Lost Girls. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya. Dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang wanita bernama Mary Gilbert. Dia adalah single mother yang setiap hari bekerja di lokasi konstruksi bangunan dan juga bekerja sebagai pelayan. Mary punya 3 anak yang semuanya adalah perempuan. Di rumah, dia tinggal bersama 2 anaknya, yaitu Sherry dan juga Sarah. Sedangkan anak pertamanya, yaitu Shannon, memilih untuk tinggal sendiri meninggalkan mereka sejak usianya 12 tahun. Di hari itu harusnya Shannon datang untuk berkunjung dan makan malam. Namun setelah lama ditunggu, Shannon gak muncul-muncul. Sebenarnya udah biasa, Shannon berjanji untuk datang dan malam itu lagi-lagi dia nggak datang. Tentu aja sebagai seorang ibu yang menantikan anak tertuanya pulang menjadi kecewa karena hal itu. Hubungan Mary dan anak-anaknya bisa dibilang nggak terlalu bagus. Sebagai single mother, Mary terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bekerja mencari uang. Sarah, anaknya yang paling bungsu, menderita gangguan mental yang harus minum obat secara teratur, sedangkan Sherry seringkali dia nggak pedulikan. Keesokan paginya, Mary mendapatkan telepon dari seorang dokter yang mencari Shannon. Dia bertanya apakah Shannon menemui Mary tadi malam. Sherry juga mengatakan kalau pacarnya Shannon menghubunginya. Ternyata Shannon dari tadi malam nggak bisa dihubungi. Tapi Mary yakin bahwa Shannon baik-baik aja. Besoknya, Shannon kembali nggak bisa dihubungi. Mary pun khawatir hingga menelpon polisi, namun polisi menutup teleponnya Mary. Padahal Shannon udah 48 jam gak ada kabar. Jadi mereka bertiga pun kemudian memutuskan untuk ke Jersey dan melaporkan secara langsung bahwa ada dokter dari sebuah daerah bernama Long Island mencari Shannon di malam dia menghilang. Tapi polisi mengatakan bahwa mereka akan memasukkan data itu ke sistem. Menyadari bahwa polisi bergerak lambat, Mary pun kemudian pergi ke provider untuk meminta catatan panggilan dari HP Shannon. Mary kaget, ternyata Shannon punya 5 HP yang berbeda. Mereka bertiga pun kemudian melanjutkan pencarian informasi ke rumah pacarnya Shannon yang bernama Alex. Di sana Alex mengatakan bahwa Shannon pergi bekerja di Long Island dan gak pernah kembali. Awalnya Sherry mencurigai Alex menyakiti Shannon karena Shannon sampai memasang plat untuk rahangnya yang tergeser. Tapi Alex malah balik melawan dengan mengatakan bahwa Mary dan anak-anaknya gak tahu apa-apa tentang Shannon. Baik Mary ataupun Sherry cuma mengambil uang dan hadiah yang diberikan oleh Shannon tanpa pernah bertanya dari mana semua itu berasal. Alex memberikan informasi bahwa mungkin Mary perlu menanyai seorang driver yang seharusnya mengantarkan Shannon pulang. Berbekal informasi itu, Mary dan Sherry pergi ke sebuah bar. Di sana, Mary bertemu dengan seorang pria bernama Michael. Menurut Michael, dia nggak tahu apa-apa karena tugasnya hanya antar jemput Shannon. Michael mengatakan bahwa pada malam itu, ketika dia akan menjemput Shannon di Pantai Oak, Shannon histeris, dia terlihat berlari-lari di jalanan dan menggedor semua pintu yang lampunya menyala. Mary awalnya nggak percaya dengan keterangan itu, tapi Mary tetap memutuskan untuk pergi ke sana. Jadi singkat waktu, dia pun pergi menuju ke Long Island dan pergi ke kantor polisi. Di sana Mary bertemu dengan Officer Dean. Officer Dean mengatakan bahwa orang yang nggak pulang belum tentu berada dalam bahaya. Jadi Mary menunjukkan rekaman terakhir dari ponsel Shannon yang memanggil 911. Officer Dean pun mencoba mendapatkan rekaman percakapan dari 911 dan di situ terdengar jelas bahwa Shannon berteriak-teriak untuk meminta pertolongan. Officer Dean mengatakan bahwa berdasarkan laporan, ketika polisi datang pukul 5:40 pagi, Shannon udah nggak ada dan pergi tanpa jejak. Warga di sana mengatakan bahwa kemungkinan Shannon dalam pengaruh narkoba. Namun Mary yakin Shannon bukanlah pemakai. Officer Dean gak percaya karena menilai Shannon perempuan yang gak baik, yang pergi berpuluh-puluh mil dari rumah ke lingkungan berisiko tinggi seperti Long Island. Ternyata diketahui Shannon adalah seorang PSK yang lagi bekerja di malam itu. Officer Dean yakin bahwa Shannon gak kabur dan akan muncul sendiri suatu saat nanti. Mendengarkan hal tersebut, Mary pun jadi marah karena dari kemarin dia udah diusir dan diabaikan oleh polisi. She called for help at 4:51 and you arrived at 5:40. Sementara itu di tempat lain, seorang petugas berhenti di pinggir jalan ketika anjing pelacaknya ingin buang air.
Namun siapa sangka, pemberhentian itu malah mendatangkan sebuah penemuan yang mengejutkan. Polisi pun segera menutup jalan guna melakukan pencarian. Singkatnya, penyelidikan yang dipimpin oleh Komisaris Richard Dorner menemukan 4 tulang kerangka manusia yang terbungkus karung goni. 4 kerangka itu diletakkan di tempat yang terpisah. Ketika memberikan keterangan pada wartawan, Richard gak mengatakan bahwa itu ulah pembunuh berantai. Yang dia katakan adalah masyarakat gak perlu panik dengan kejadian yang masih dalam tahap penyelidikan ini. Kabar penemuan kerangka itu tentu aja membuat Mary memutuskan untuk kembali ke kantor polisi. Secara langsung, Mary bertemu dengan Richard. Mary diberikan kabar baik bahwa Shannon gak ada di antara 4 kerangka yang ditemukan. Dan sementara ini, polisi masih melakukan pencarian secara sistematis. Mary menyuruh Richard untuk menanyakan beberapa orang, termasuk Alex, Michael, dan seorang dokter yang menelpon Mary di pagi hari ketika Shannon menghilang. Namun sayang, Mary lupa namanya. Richard pun menyuruh Mary untuk gak berbicara pada media, supaya keadaan ini gak dibesar-besarkan. Singkatnya, Mary dan anak-anak pun kembali ke rumah. Namun gak butuh waktu yang lama, berita tentang penemuan kerangka itu pun diberitakan di TV. Diketahui bahwa penyebab kematiannya adalah tercekik. Berita tentang hilangnya seorang PSK bernama Shannon Gilbert juga nggak luput dari liputan wartawan. Sherry dan Mary pun kemudian berdebat. Mary menyalahkan Sherry karena nggak cerita tentang Alex yang berlaku kasar pada Shannon. Tapi Sherry juga marah pada ibunya karena menyembunyikan fakta bahwa saudara kandungnya ternyata adalah seorang PSK. Singkatnya, Michael dan Alex pun memenuhi panggilan. Michael menceritakan kronologinya. Ketika dia lagi di mobil menunggu Shannon yang berada di rumah konsumen, tiba-tiba dia dihampiri oleh Brewer, pria yang memboking Shannon dan menyuruh membawa Shannon pergi dari rumahnya. Ketika dijemput, Shannon terlihat berjongkok di belakang sofa, menelpon 911 dan berteriak minta tolong. Hingga ketika di luar, Shannon berlari di jalanan, menolak untuk masuk ke dalam mobil. Michael menganggap bahwa Brewer pasti melakukan sesuatu yang membuat Shannon ketakutan. Singkatnya, polisi pun mendatangi Brewer dan menangkapnya untuk dimintai keterangan. Namun ketika di pagi hari, Mary mendapatkan kabar bahwa Brewer dibebaskan karena lulus tes uji poligraf atau tes kebohongan. Ditambah lagi, 4 kerangka yang ditemukan kemarin kini sudah teridentifikasi identitasnya dan mereka semua adalah pekerja seks komersial. Ada kesamaan antara mereka semua, termasuk Shannon. Mereka adalah PSK yang bekerja di sebuah situs bernama Craigslist. Di lain hari, Michael juga dites poligraf oleh Richard. Dari tes tersebut, Richard akhirnya tahu fakta tentang Shannon dan Mary. Michael mengatakan bahwa sejak kecil Shannon udah ditelantarkan. Sedangkan Mary cuma butuh uang dari Shannon dan gak peduli Shannon dapat uang dari mana. Richard pun hampir gak percaya mendengarkan fakta itu. Di lain tempat, Sherry mengajak Mary untuk bertemu dengan keluarga dari 4 korban yang udah ditemukan. Di sebuah restoran, mereka membicarakan perihal keluarga mereka yang ditemukan mengenaskan. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dengan pertemuan ini, dia jadi lega karena paling tidak anak-anak mereka atau saudara mereka kini dibicarakan oleh banyak orang. Mendengarkan hal itu, Mary pun gak setuju. Mary mengatakan polisi gak peduli dengan keluarga mereka yang hilang. Satu-satunya alasan 4 korban itu ditemukan karena polisi membiarkan anjingnya buang kotoran di pinggir jalan. Mary menganggap walaupun keluarga mereka udah jadi korban, tapi tetap jadi pihak yang disalahkan. Gak pernah ada kata-kata panggilan yang baik yang disebutkan selain pelacur. Jadi Mary pun mengajak mereka semua untuk mengadakan misa di tepi pantai, di lingkungan yang suka menyewa jasa PSK itu. Tentunya kehadiran mereka ditentang oleh penduduk sekitar. I'll call the police. Go ahead, it'll take them an hour to get here. Mary juga sempat mendatangi rumah Brewer, pria yang menyewa Shannon malam itu. Belum lama mereka di sana, Komisaris Richard pun datang. Ketika Shannon meminta pertolongan, butuh waktu 1 jam untuk polisi datang. Sedangkan hari itu, Komisaris Richard hanya butuh 12 menit untuk datang supaya Mary mau pergi dari kawasan itu. Mary tetap menyalahkan tentang hal tersebut pada Richard. Karena merasa terpojokan, Richard pun berniat menyinggung Mary tentang masa kecil Shannon yang di panti asuhan. Tapi Mary bisa melawan balik dengan mendiskreditkan karir Richard yang sebelumnya pernah ingin dipecat karena gak becus mengurus departemennya. Mereka semua menginap di motel yang sama menjelang misa yang akan mereka lakukan Minggu malam. Di sana, para perempuan ini berdiskusi tentang siapa yang harus mereka tanya di lingkungan itu. Bisa jadi ada saksi yang mengetahui kejadiannya. Namun menurut Mary, warga di sana pasti tutup mulut dan mereka semua tentu mempunyai teman polisi. Ketika lagi berada di kamarnya, Mary mendapatkan panggilan telepon. Seorang pria bernama Joe mengatakan mendapatkan nomor Mary dari selebaran yang dia tempel.
Joe mengajaknya ketemu karena ada sebuah informasi yang ingin dia sampaikan. Mary menunggu di sebuah lokasi sampai Joe datang dan menyuruh Mary untuk masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Joe mengakui bahwa dia adalah tetangganya Brewer, orang yang menyewa Shannon. Joe membawa Mary menuju pantai Oak. Ketika sampai di sebuah lokasi, Joe mengajak Mary untuk berjalan ke sebuah tempat. Sambil jalan, Joe menceritakan bahwa lokasi ini adalah bekas tempat pembuangan mayat. Karena area ini akan dikeringkan untuk proyek, makanya mayat dipindahkan ke jalan. Joe memperlihatkan sebuah gudang penyimpanan. Terlihat ada banyak karung goni di sana. Tapi tiba-tiba seseorang pun datang ke sana. Mereka pun sembunyi dan terlihat ada seorang pria tua yang pincang datang ke tempat itu. Joe pun langsung mengatakan bahwa Brewer gak mungkin membunuh Shannon, tapi seorang psikopat bernama Peter Hackett. Mendengarkan nama itu, seketika ingatan Mary tiba-tiba pulih. Ternyata dia adalah dokter yang pagi itu menelpon Mary ketika Shannon menghilang. Sepulangnya dari sana, Mary langsung menemui Richard dan menyuruhnya untuk menyelidiki Peter Hackett. Seorang kontraktor atau seorang pencari kerang mungkin wajar aja kalau punya karung goni, tapi terlalu mencurigakan untuk seorang dokter. Awalnya Officer Dean meremehkan informasi yang diberikan Mary, tapi Richard menyuruhnya untuk mencatat informasi itu. Di lain hari, Mary memberanikan diri untuk pergi ke rumah Peter. Tapi karena Peter nggak ada di rumah, Mary pun ngobrol dengan tetangganya. Info mengejutkan pun berhasil didapat. Pria tua ini mengingat kejadian pada malam itu. Seorang perempuan yang kelihatan mabuk nyaris nggak bisa berdiri. Shannon meminta pertolongan karena dia takut ingin dibunuh. Pria ini pun menyuruh Shannon tenang dan menghubungi polisi. Tapi mengetahui hal itu, Shannon malah lari. Mary juga melihat di lokasi itu ternyata ada kamera CCTV yang sepertinya perlu diperiksa. Jadi Mary pergi ke sebuah tempat di mana rekaman kamera pengawas itu disimpan. Alangkah kagetnya, ternyata yang bertugas mengawasi kamera itu adalah Dr. Peter Hackett. Mary mudah dikenali karena wajahnya sering tampil di berita. Ketika ditanya mengenai kenapa Dr. Peter menelpon Mary pagi itu, Dr. Peter mengatakan dia nggak pernah menelpon. Singkat waktu berlalu, seorang polisi mendapatkan kabar bahwa ada penemuan mayat lagi di sekitar pantai Oak. Namun kali ini tampak berbeda karena nggak ditemukan karung goni dan mayat itu pun ditemukan di semak berduri. Nggak seperti ciri khas dalam kasus 4 kerangka kemarin. Mary pun datang dan mengabari tentang rekaman CCTV yang dipegang oleh Peter. Mary curiga Peter udah menghapusnya. Di waktu yang berbeda, Richard pun mendatangi Dr. Peter dan menanyainya di sana. Richard bertanya tentang apa yang Peter ingat tentang di malam kejadian saat Shannon menghilang. Awalnya Peter mengatakan bahwa dia dan istrinya lagi pergi ke Florida untuk memancing. Tapi karena fakta bahwa Alex, pacarnya Shannon, sempat menemui Dr. Peter keesokan harinya, Peter pun merubah keterangannya seakan baru mengingat bahwa memang benar kalau Alex mencari Shannon dan Peter menawarkan bantuan untuk mencarinya. Richard juga mengemukakan keheranannya kenapa Peter nggak berusaha membantu polisi dengan menunjukkan rekaman kamera keamanan. Tapi Peter malah menyalahkan anak buah Richard karena nggak meminta rekaman tersebut. Peter mengatakan rekaman dari kamera itu cuma berumur 24 jam dan akan hilang secara otomatis. Ketika akan pergi, Richard sempat memeriksa isi gudang penyimpanan dan di sana udah nggak ada lagi tumpukan karung goni seperti yang dilihat oleh Mary dan Joe. Di lain hari, Mary bertemu lagi dengan Joe untuk membahas kejadian malam itu. Joe mengira bahwa upaya pembunuhan Shannon adalah di luar rencana. Shannon berhasil lari. Orang lain banyak yang melihat, bahkan polisi juga datang. Karena itulah dia nggak ditemukan di lokasi yang sama dengan 4 perempuan itu. Joe punya dugaan kuat kemungkinan Shannon berada di pekarangan belakang rumahnya Peter, sebuah area rawa-rawa yang cukup luas. Cuma itu satu-satunya lokasi yang belum dijamah oleh polisi. Di hari yang lain, Officer Dean mengabari Richard kalau mereka menemukan 1 kerangka lagi. Bedanya kerangka ini termutilasi dan cocok dengan kerangka kaki yang mereka temukan dalam sebuah tas 15 tahun yang lalu. Richard pun kaget, yang artinya ada seseorang yang rutin membuang mayat di lokasi tersebut selama 15 tahun dan baru tercium sekarang. Officer Dean masih gak percaya bahwa Shannon merupakan salah satu korban dari pembunuhan berantai ini. Bahkan Dean mengatakan bahwa mereka udah menghabiskan banyak waktu untuk mencari pelacur yang hilang. Di waktu yang lain, Mary dan anak-anaknya terpaksa menonton berita yang mengecewakan. Di hadapan wartawan, Komisaris Richard mengatakan bahwa gak ada bukti kalau penemuan mayat ini dilakukan oleh satu orang atau pembunuh berantai. Richard juga mengatakan bahwa Shannon cuma hilang pada waktu yang sama dan di tempat yang sama.
Menurutnya, Shannon gak termasuk dalam bagian kasus besar ini. Namun Richard mengatakan akan terus mencari Shannon yang kemungkinan masih hidup. Tentu aja Mary jadi marah. Ketika mereka bertemu, Mary masih bersikeras kalau Shannon juga terlibat. Terlalu banyak persamaannya dengan para korban, jadi gak mungkin mengesampingkannya. Richard mengatakan kalau mereka gak bisa menjadikan Peter tersangka karena polisi bergerak atas dasar bukti. Ketika Mary masuk ke kamar, dia terlibat adu mulut lagi dengan Sherry. Sherry gak percaya bahwa Mary menaruh Shannon di panti asuhan. Mary pun menjelaskan bahwa itu dilakukan karena Mary gak bisa memberikan bantuan yang dia butuhkan. Ternyata Shannon menderita bipolar. Apalagi ketika itu Mary masih muda dan gak sanggup menghadapi kondisi itu sendirian. Setelah misa selesai dilakukan, keesokan paginya mereka pun pergi dari motel tersebut. Mary membawa anak-anaknya kembali ke kota dan pencarian atas Shannon diserahkan sepenuhnya pada polisi. Setahun pun berlalu, kondisi Sarah semakin parah, makin banyak obat-obatan yang harus dia konsumsi. Suatu malam, Mary mendapatkan telepon dari Joe Scalise. Joe mengabari kalau Peter Hackett akan menjual rumahnya dan akan pindah dari sana. Jadi jika Mary ingin bicara pada Peter, mungkin ini akan jadi kesempatan terakhirnya. Mary pun kemudian memutuskan untuk pergi ke Long Island. Secara pribadi dia bertemu dengan Peter untuk bicara. Peter masih mengatakan kalau dia nggak mungkin mengejar Shannon karena kondisi kakinya yang rusak. Tapi kecurigaan Mary masih kuat banget pada Peter, bahwa Peter menyembunyikan sesuatu yang nggak bisa polisi buktikan. Setelah dari rumah Peter, Mary menemui Richard di kantornya. Setahun berlalu, kini Richard akan menghadapi pensiun. Mary masih bertanya kenapa Richard nggak memeriksa rawa-rawa di belakang rumah Peter. Menurut Richard, karena nggak akan ada manusia yang bisa masuk ke sana. Tapi menurut Mary, lokasi itu berbatasan dengan lokasi terakhir Shannon, dan di situ adalah tempat Peter Hackett tinggal. Mary menyuruh Richard untuk berbicara dengan Joe, tapi Richard nggak mau karena Joe punya kepentingan sendiri. Dia dan Peter memang saling membenci, jadi itu bisa jadi motifnya untuk menyingkirkan Peter. Richard mengatakan kalau Joe mungkin memanfaatkan Mary dalam hal ini. Mary pun marah pada Richard, seakan-akan polisi memang gak mampu atau terkesan menutup-nutupi. Mary kemudian menyuruh Richard untuk menelusuri rawa karena kalau tidak, Mary akan bicara pada media bahwa polisi memang gak becus dalam melakukan pencarian. Richard yang akan segera pensiun pun kemudian memutuskan akan melakukan permintaan Mary untuk yang terakhir kalinya. Jadi keesokan paginya ketika akan pulang menuju rumahnya, dalam perjalanan Mary melihat rombongan mobil polisi dan juga ekskavator melintas menuju lokasi rawa-rawa. Mary pun putar balik untuk melihat penelusuran itu. Alat berat pun dibawa masuk untuk menerobos semak dan rawa. Setahun yang lalu 4 kerangka ditemukan, menyusul setelahnya penemuan 10 kerangka yang belum teridentifikasi. Setahun yang lalu polisi mengatakan bahwa Shannon gak terlibat dalam kasus ini. Singkat waktu setelah berhari-hari mengeringkan rawa, penyisiran pun dilakukan. Tiba-tiba terdengar bahwa mereka menemukan sesuatu. Mary pun langsung bergegas ke lokasi. Respon Richard waktu itu nggak seperti sebelumnya. Mary tahu Richard akhirnya menemukan sesuatu. Benar aja, di sana tim forensik berhasil menemukan kartu identitas milik Shannon. Penantian 1 tahun akhirnya terbayarkan. Udah terlalu lama Mary diabaikan, sekalinya permintaannya dipenuhi, malah langsung mendapatkan titik terang. Tapi itu udah terlalu lama. Keesokan paginya, Richard mengajak Mary dan Sherry ke TKP. Berpuluh-puluh meter dari kartu identitas yang ditemukan, akhirnya polisi berhasil menemukan kerangka yang diyakini adalah Shannon karena terdapat plat logam yang ada di bagian rahangnya. Di depan wartawan, Mary mengungkapkan kekecewaannya pada polisi yang gagal menyelidiki kasus hilangnya para korban. Mereka juga nggak berhasil mendapatkan satu tersangka pun, bahkan orang yang dicurigai kuat malah dibiarkan lepas begitu saja. Setelahnya mereka pun akhirnya bisa pulang dengan melepaskan semua beban yang selama setahun ini membebani mereka. Awalnya polisi mengatakan bahwa Shannon tewas karena terpapar cuaca. Tapi hasil autopsi mengatakan bahwa Shannon mendapatkan cedera cekikan di lehernya dan gak ada bukti adanya narkoba di sistem tubuhnya. 10 dari 16 korban diyakini sebagai ulah dari pembunuh berantai Long Island dan sampai saat ini gak ada tersangka dari kasus tersebut. Catatan panggilan telepon membuktikan bahwa Peter Hackett benar-benar menghubungi Mary di pagi setelah kejadian. Sherry Gilbert menjadi pengacara untuk Shannon dan terus berjuang untuk keadilan. Mary meninggal dunia di tahun 2016. Meninggalkan jejak perjuangan atas ketidakadilan, penyelidikan korban pembunuhan yang gak dilakukan secara serius hanya karena status mereka sebagai PSK. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continued.